warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Murah, NIM 2703021 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Biologi Laut. Soal yang pertama, apakah salinitas dapat berubah-ubah dan faktor apa saja yang mempengaruhi? Tentu saja karena tingkat kadar garam yang ada di laut berpengaruh oleh faktor-faktor seperti yang pertama, penguapan air memiliki kandungan mineral organik dan satu diantaranya apabila air menguap. Garam dan kandungan mineral tersebut akan tertinggal dan pengendapan di dasar laut. Maka dari itu semakin banyak air menguap, maka air laut akan menjadi semakin asin karena tingkat garam yang mengendap tinggi. Yang kedua, pemasukan air tawar sama halnya dengan larutan yang terlalu asin. Salah satu cara menetralkannya adalah dengan menambahkan air tawar ke dalamnya. Maka lama-kelamaan kandungan garam akan menurun pada kasus kadar garam di laut. Air tawar bisa berasal dari hujan, air sungai atau rawa, dan juga dari es yang mencair di daerah kutub. Yang tiga, pencampuran air. Hal ini terjadi pada laut mati dan laut hitam. Laut mati dengan kadar garam yang sangat tinggi karena pada dasarnya laut mati merupakan danau asin. Danau tidak terhubung dengan lautan. Namun, diakibatkan volume air pada laut mati menurun cukup jauh hingga permukaannya nampak, maka dibuatlah sebuah muara yang menghubungkan laut mati dengan laut hitam. Hal ini juga guna menetralisasi kadar garam yang terlalu tinggi di laut mati. Air sungai semakin banyak, sungai bermuara ke laut. Tingkat salinitas air laut akan berkurang karena tercampur dengan air laut yang berkadar lebih rendah. Yang kelima, letak dan ukuran laut yang terisolasi atau tidak terhubung dengan laut lepas akan memiliki salinitas tinggi seperti kasus danau garam laut mati. Air di dalam danau sebanyak 7 juta ton air menguap setiap harinya dan membuat endapan garam di dasar semakin banyak. Arus laut yang dipengaruhi arus panas, maka salinitasnya akan naik atau tinggi. Hal ini berlaku pula sebelum maka salinitasnya akan menurun atau rendah. Pertanyaan yang kedua, apa dampak kekeruhan terhadap produktivitas perairan? Nah, berdasarkan tingkat produktivitas primernya, tingkat produktivitas suatu perairan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu adalah ketersediaan nutrien, cahaya, dan temperatur. Kekeruhan merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan udang, terutama pada fase awal pertumbuhan karena dapat menutupi insang sehingga mengganggu pernapasan, juga dapat menghalangi masuknya sinar matahari yang dibutuhkan oleh pakan alami dalam proses fotosintesis. Nah, pertanyaan yang ketiga, adakah pengaruh suhu terhadap produksi biota akuatik laut? Yang pertama, pengaruh suhu secara langsung terhadap kehidupan di laut adalah dalam hal laju fotosintesa tumbuhan dalam proses fisiologi hewan, khususnya aktivitas metabolisme dan siklus reproduksi. Secara tidak langsung, suhu berpengaruh terhadap daya larut oksigen yang digunakan untuk respirasi biologi laut. Pertanyaan yang keempat, apa penyebab rip current dan cara menghindarinya? Nah, rip current disebabkan karena adanya pertemuan ombak yang sejajar dengan garis pantai sehingga menyebabkan terjadinya arus balik dengan kecepatan arus yang tinggi. Kecepatan arusnya bervariasi tergantung pada kondisi gelombang, pasang surut, dan bentuk pantai. Yang kedua, bagaimana cara menghindarinya? Nah, cara mengenali ciri-ciri gejala rip current seperti di bawah ini. Air terlihat lebih tenang dan tidak ada gelembung ombak yang berwarna putih. Adanya perbedaan tinggi gelombang antara kiri dan kanan, dan antaranya tinggi gelombang pada bagian kiri dan kanan
dan kanan besar dari antara meletakkan benda yang dapat terapung bila benda tersebut terseret menuju offshore. Maka tempat tersebut terdapat recurrent melihat kekeruhan yang terjadi di mana pada daerah subzone tercampur dengan air dari darat. Bila terlihat air yang keruh menuju offshore, maka tempat tersebut terdapat recurrent. Kejadian ini dapat dilihat dengan jelas dari tempat yang lebih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.